Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Berjumpa dengan Pak Yusuf di sini. Oke, hari ini kita masih biasa melanjutkan materi kita di bab 3 ya, mengenai bangun ruang. Kemarin kita sudah membahas tentang volume prisma ya. Baik itu bentuknya kubus, balok, kemudian prisma segitiga maupun prisma segi empat. Nah, sekarang kita masuk ke bangun ruang, masih mencari volume juga, tapi kita volumenya volume limas. Oke, ini dia contoh-contoh bangun limas ya. Kita lihat dulu satu-satu di sini ya. Di sini ada limas segitiga, limas segi empat, dan limas segi 5 seperti itu. Ya. Kita akan membahas perbedaannya mencari volume limas dan volume prisma kemarin ya. Yuk kita langsung lihat. Oke, kita cek di sini ada limas segi 3 ya. Kita tentukan dulu dia alasnya ya. Alasnya yang ini. Seperti itu. Ini merupakan alas. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan untuk tingginya. Kalau kemarin prisma jelas ya, garis yang tegak, rusuk yang tegak itu adalah tingginya. Nah, sedangkan untuk limas kalian harus perhatikan baik-baik. Untuk limas tingginya itu dia harus tegak lurus dengan alas. Contoh, alasnya ini. Nah, berarti yang tegak lurus yang mana? Kalau ambil saja contoh yang ini kita. Ya, ini tidak tegak lurus dengan alasnya. Ya, karena dia rusuk tegak yang ini lebih miring ya. Apa sih itu tegak lurus? Tegak lurus itu harus 90 derajat atau siku seperti itu. Begitu pula juga dengan yang ini. Rusuk sebelah sini juga sama, dia tidak tegak lurus dengan alasnya. Dan juga sama, yang sebelah sini nggak ada. Nah, berarti bagaimana untuk alas dari limas ini? Nah, untuk alas dari limas ini kita harus menentukannya sendiri. Ya. Caranya adalah lihat garis putus-putus biasanya ya, yang tegak lurus dengan alasnya. Jadi tingginya itu adalah yang ini. Seperti itu. Nah, ya. Jadi untuk tinggi limas itu bukan yang ini, bukan yang ini, bukan yang ini. Ini adalah rusuk tegaknya. Dan dia bentuknya miring, nggak tegak lurus. Nah, yang tegak lurus adalah ini, biasanya garis putus-putus yang ada di tengah-tengah ruang limas, seperti itu ya. Jadi ini alasnya, kemudian ada tegak lurus garis putus-putus sampai ke puncak. Nah, ini yang dinamakan dengan tinggi limas. Oke, jangan sampai terbalik dengan ini garis tegaknya, seperti itu ya. Pokoknya garis tegak ini nih jangan sampai terbalik dengan tinggi dari limas, seperti itu. Oke ya, jadi Pak Yusuf ulangi, untuk tinggi dari limas adalah garis putus-putus yang terdapat di tengah ini dan biasanya dia tegak lurus dengan alas. Bagaimana dengan limas yang lain? Kita cek. Nah, di sini ada limas segi 4 ya. Sama seperti karya Pak Yusuf, pertama kita cek dulu alasnya. Alasnya ini kan ya. Nah, kemudian untuk tingginya yang mana? Tadi tingginya itu bukan yang sebelah sini, bukan yang sebelah sini ya, bukan sebelah sini ataupun yang ini ya. Tinggi dari limas itu adalah dia garis putus-putus yang ada di tengahnya ini. Nah, ini biasanya dia siku-siku, tandanya seperti ini nih, siku-siku. Nah, 90 derajat seperti itu ya. Jadi nanti ketika untuk menentukan alas limas adalah yang bawah ya. Kemudian untuk tingginya adalah yang garis putus-putus di tengahnya ini, yang dia tegak lurus dengan alasnya, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Mana itu dia tinggi dari limas, seperti itu. Oke, kita balik lagi ke materinya ya. Berarti nanti untuk jika diketahui suatu alas limas yang ini, berarti untuk tingginya ntar ada di sini. Begitupun yang ini, berarti di tengah-tengah juga ada tingginya. Ini pun sama, ada di tengah-tengah untuk tingginya. Oke, kita langsung saja lihat rumus dari mencari volume limas ini.
Kalau kemarin volume prisma adalah luas alas dikali tinggi prisma. Nah, untuk limas mirip-mirip, hanya berbedanya di sini ada angka 1/3 ya, dan di sini tingginya tinggi limas bukan tinggi prisma, seperti itu. Jadi untuk mencari volume limas, rumusnya adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Lagi-lagi ada luas alas, berarti harus kalian perhatikan alasnya berbentuk bangun datar apa. Kalian hitung dulu luasnya bagaimana, baru kalian masukkan ke rumus seperti ini, seperti itu. Oke, kita lihat contoh pertama. Volume limas segitiga ya, seperti ini. Nah, yang garis putus-putus di tengah ini adalah tingginya ya. Jadi di sini ada alas segitiga, tinggi segitiga, dan tinggi limas. Nah, kalian perhatikan, ini alasnya berbentuk segitiga, ada tanda ini nih, berarti dia segitiganya siku-siku. Jadi alas segitiga sama tinggi segitiga itu adalah yang saling siku-siku, yang ini nih. Jadi nggak bisa nih panjang alas segitiga ini kalian ngambil tinggi segitiganya belah sini, nggak bisa. Jadi harus tinggi sama alas itu dia yang saling siku-siku. Oke. Nah, jangan sampai tertukar juga. Ini tinggi segitiga, yang ini. Kenapa? Karena ini kan bagian dari luas alas. Nah, yang ini adalah tinggi limas. Ya, jangan sampai tertukar ya. Oke, kita masuk ke rumusnya. Volume limas 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Nah, luas alasnya berbentuk segitiga. Berarti luas segitiga kemarin apa? Ya, setengah kali alas kali tinggi ya. Untuk luas alasnya 1/2 dikali A kali T dikali tinggi limas. Nah, tinggi limas yang ini. Oke, kalau sudah kita lihat ke contoh. Nah, di sini ada alas dari segitiga, yang ini tinggi segitiga. Ya, alasnya panjangnya 4 cm, tinggi segitiganya 3 cm. Nah, yang 6 cm adalah tinggi dari limas. Kita masukkan ke rumusnya. Ya, berarti kita hitung dulu luas alas segitiganya 1/2 kali A kali T, yaitu setengah kali 4 kali 3. Nah, kita hitung 1/2 kali 4 kali 3. 4 sama 2 bisa kita coret jadi 2. Tinggal 2 kali 3 adalah 6. Ya, berarti untuk luas alasnya adalah 6. Nah, tinggal kita hitung 1/3 dikali 6 dikali 6. 6 dan 3 ini bisa kita coret. Ya, yang ini jadi 2, ini jadi 1. Berarti 1 kali 2 kali 6. Hasilnya 12 cm kubik. Seperti itu. Bagaimana untuk mencari volume limas, terutama yang segitiga? Gampang ya. Jadi cari dulu luas alasnya. Ya, tentukan dulu alas sama tinggi segitiganya itu harus benar-benar. Ya. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Masih di volume limas segitiga, tapi dia alasnya berbentuk seperti ini. Nah, kita lihat alas segitiganya dia tidak ada siku-siku. Ya, berarti untuk alas segitiga sama tinggi segitiganya yang mana? Lihat, garis biru ini dengan alas ini dia saling siku-siku. Berarti alasnya adalah yang ini, tingginya adalah yang ini. Ya, seperti itu. Nah, garis yang ini putus-putus dari puncak ke bawah itu masih sama, yaitu tinggi limas. Seperti itu. Rumusnya masih sama. Karena dia alasnya berbentuk segitiga, berarti kita luas alasnya pakai rumus luas segitiga, 1/2 kali alas kali tinggi. Ya, kita langsung lihat ke contoh. Di sini alasnya 4 cm, tinggi segitiganya 2 cm, dan tinggi limasnya 3 cm. Ya, kita masuk ke rumus. Cari dulu luasnya seperti biasa, 1/2 kali A kali T, berarti 1/2 kali A nya 4, T nya 2. Ya, 4 sama 2 kita coret, ini jadi 2. 1 kali 2 kali 2 adalah 4. Nah, jika sudah kita kerjakan, yang ini bisa coret nggak? Nih, 3 sama 3 ya. 3 sama 3 jadi 1. 1 kali 4 adalah 4. Ya, itu dia untuk contoh volume limas segitiga dengan alas segitiganya adalah segitiga seperti ini ya, bukan siku-siku ya. Jadi, alas sama tinggi segitiganya itu cari aja pokoknya yang saling siku-siku, saling menyiku atau tegak lurus. Nah, itu adalah volume limas segitiga. Bagaimana? Sampai sini apakah kalian mengerti?
Jika kalian tidak mengerti, seperti biasa, kalian boleh ulangi videonya dari awal. Jika sudah mengerti, kita lanjut ya. Masih ada satu lagi, yaitu volume 5 segi 4. Seperti itu. Nah, untuk segi 4, kita biasanya sih rata-rata ya, alasnya berbentuk persegi panjang. Ataupun bisa jadi persegi. Ya, tapi sini Pak Yusuf mencontohkannya persegi panjang. Bisa juga sih tapi jajar genjang. Bisa jadi belah ketupat, layang-layang, pokoknya tergantung soal ya. Lagi-lagi kalian harus lihat apa yang menjadi luas alasnya itu berbentuk bangun datar yang mana. Oke. Jika sudah diketahui, kalian cari luasnya menggunakan rumus yang sudah kalian ketahui untuk luas bangun datar. Di sini contohnya untuk luas alasnya adalah persegi panjang ya, dimana di sini adalah panjang dan lebar, dan garis putus-putus ini tadi adalah tinggi limas. Ya, rumusnya masih sama, sepertiga kali luas alas kali tinggi limas, tapi karena alasnya berbentuk persegi panjang, berarti kita pakai rumus persegi panjang. Luasnya apa? Rumus luas persegi panjang? Ya, betul. P kali L. Berarti kita tulisnya seperti ini. 1/3 dikali luas alasnya adalah P kali L dikali tinggi limas. Oke, sudah, kita langsung ke contoh saja. Ya, di sini ada panjangnya 8 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya adalah 12 cm. Langsung saja kita kerjakan. Ditulis rumusnya 1/3 dikali P kali L dikali tinggi limas. Ya, P kali L-nya adalah 8 kali 5. Nah, dimana tinggi limasnya 12, berarti 1/3 dikali 8 kali 5 dikali tinggi limasnya 12. Ya. Yang dikurung P kali L nya kita kerjakan terlebih dahulu. 8 kali 5 adalah 40. Nah, sekarang kita lihat ada yang bisa dibagi 3 nggak? Ada. 12 sama 3 adalah 4 ya. Berarti tinggal 1 kali 40 dikali 4. 1 kali 40 40 dikali 4. 40 kali 4 adalah 160 cm kubik. Oke. Anak-anakku, bagaimana untuk volume 5 segi 4? Lebih gampang ya, karena dia biasanya berbentuk persegi panjang. Biasanya ya, tapi bisa jadi kata Pak Yusuf tadi, bisa jajar genjang, bisa trapesium, bisa belah ketupat, ataupun layang-layang. Ya, jadi tetap perhatikan luas alasnya berbentuk bangun datar apa. Oke, segitu saja mungkin materi untuk hari ini mengenai volume limas. Ya, ini mirip-mirip dengan volume prisma kemarin. Bedanya kalau volume prisma itu hanya luas alas kali tingginya. Kalau untuk limas ada 1/3-nya. Jadi 1/3 dikali luas alas dikali tinggi dari limas. Ya, bagaimana? Jika kalian sudah mengerti, kalian boleh lanjutkan untuk mengerjakan tugas. Tapi jika kalian belum mengerti, seperti biasa, pelan-pelan saja. Lihat dulu materinya, boleh diulang-ulang sampai kalian mengerti. Oke, terima kasih. Segitu jadi di Pak Yusuf. Pak Yusuf pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.